Romeo mendahului aku lagi? Kenapa dia selalu ada di tempat yang aku tuju? Kado. Iya. Buka dong, cek. Wah, keren nggak? Ini keren banget, Bas. Saya suka banget. Baju Romeo ini kok mirip banget sama baju yang aku kasih ke Yoga dulu ya? Kamu dapat di mana baju ini? Kayaknya bukan style kamu. Iya, ini emang bukan baju aku, Pak. Ini dipinjemin sama temanku. Oh. Soalnya aku habis kehujanan. Jadi gini, dulu itu ada almarhum sahabat papa. Dia itu seneng banget pakai baju yang mirip banget sama yang kamu pakai sekarang nih. Oh ya? Ini juga punya almarhum ayah temanku sih. Seandainya ayahku nggak membunuh ayah Yasmin, Yasmin nggak perlu menderita kayak sekarang. Tapi Bapak lihat nggak ada orang lain selain ibu saya? Kayak Pak Pras. Enggak. Saya sama sekali nggak ngeliat ada siapapun di sana. Aku nggak mungkin ngomong soal Pak Pras. Aku harus pastiin dulu, termasuk soal Om Yoga dan juga Papa. Aku harus tahu tentang kebenaran di balik ini semua. Di sini kamu nggak punya saudara? Atau mungkin teman dari ibu kamu atau teman dari ayah kamu? Jujur sebenarnya saya nggak tahu apa-apa. Bukannya saya tidak mau mencari tahu. Saya sudah ditinggal ayah saya sejak bayi. Ketika ibu selalu ditanya hal-hal seperti itu, ya ibu selalu tantrum. Ibu selalu bilang kita harus pergi dari sini. Kita harus jauh dari orang-orang. Ibu nggak percaya sama siapapun itu kecuali saya ataupun Mbak Dia. Selain itu, nggak ada. Berarti Yasmin dan ibunya nggak tahu soal Papa. Karena mereka takut dibunuh. Jadi selama ini mereka selalu sembunyi. Assalamualaikum. Mas Rangga. Gua nggak tahu Mas Rangga di sini. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Jangan lupa bubur sama vitamin yang kamu makan ya. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Mas Rangga. Mas Rangga. Mas. Lo ada masalah apa sama gua? Gua ngerasa lo tuh aneh banget. Apa yang bikin lo kesal sama gue? Mas, lo kalau ada masalah lo cerita sama gua. Mas Rangga kenapa sih? Berantakan semua kalau dia yang pegang. Kamu tahu nggak? Baru-baru ini perusahaan kita hampir rugi ratusan miliar gara-gara ulah kakak kamu itu. Makanya papa nggak mau ambil risiko. Apa gara-gara apa yang dibilang papa ya?
Dok, ini apa sih? Ini infus khusus, supaya kamu cepat pulih. Kau percaya sama aku, nurut sama aku, ya? Ini semua demi kebaikan kamu. Dari Pak Rangga. Tadi dia ngasih obat, ngasih bubur. Ini bubur kata kesukaan dia. Kalau dia sakit, dia selalu makan bubur ini. Terus tadi Mbak Lisa juga kesini. Mbak Lisa tadi marah-marah sama aku. Karena aku bilang, aku mau keluar dari pekerjaan dia. Kamu yakin sama keputusan kamu itu? Yakin. Coba kamu pikirin baik-baik. Maksudku kan kamu dapetin pekerjaan itu juga dengan susah payah. Aku udah pikirin matang-matang banget sih, Dok. Pertama, aku memang gak nyaman. Dan yang kedua, aku kerja di sana semua demi ibu. Ibu udah gak ada kan? Jadi buat apa lagi aku bertahan? Ya lebih baik aku cari kerjaan yang lain yang bikin aku happy dan nyaman sekarang. Aduh, di mana ya? Kayaknya dulu semua barang-barang aku taruh di sini deh. Kemana sih? Dari tadi aku cari-cari tapi nggak ketemu. Aku nggak pernah nyangka kalau Yasmin itu adalah anaknya Om Yoga. Masih banyak rahasia yang harus aku ungkap. Tapi apa Papa tahu kalau sebenarnya Bu Rati dan juga Yasmin itu selamat dari pembunuhan itu? Tapi sebenarnya siapa dalang dibalik pembunuhan Om Yoga itu?
mama kamu ngadopsi kamu dari sebuah panti asuhan. Dan papa sih mikirnya waktu itu, ya mama pengen punya anak. Jadi dia ngadopsi kamu. Udah itu aja. Gue harus nanya ke mama, dari mana gue diadopsi. Romeo? Ben, malam-malam kok nggak masuk aja? Alicia pasti seneng kamu datang. Ayo. Oh enggak. Gak usah mah. Justru aku kesini, aku pengen ngobrol sama mama. Coba sebentar aja. Bisa kan? Bisa. Mau ngobrol sama mama soal apa ya? Aku mau nanya soal masa lalu aku. Memangnya ada apa dengan masa lalu kamu? Aku cuma pengen tanya, Ma. Sebenarnya aku ini diadopsi dari mana? Ya, setelah aku berhasil membungkam Heru untuk selamanya, aku sempat pergi dan aku melihat dari kejauhan Romeo datang. Heru ngomong apa aja ke Romeo? Dari yang aku lihat, Heru sudah sekarat dan dia tidak sanggup lagi untuk berbicara. Sampai Romeo mendekatkan telinganya ke Heru, berusaha untuk mendengarkan apa yang mau disampaikan oleh Heru. Ya, tapi aku nggak tahu sih apa yang disampaikan Heru ke Romeo. Aku harap Mama nggak tersinggung. Aku cuma pengen tahu. Mama nggak tersinggung, cuman tujuan kamu kok tiba-tiba banget ya nanyain masa lalu kamu tuh apa? Karena semakin berumur aku ngerasa kalau aku tuh perlu tahu soal orang tua kandung aku. Aku cuma pengen tahu kalau orang tua kandung aku sebenarnya masih hidup atau enggak. Tujuan kamu nanya itu apa? Apa kamu nggak suka jadi bagian keluarga Cakradinata? Oh enggak. Bukan gitu, Mah. Aku harap Mama nggak salah paham. Aku cuma pengen jadi anak yang berbakti sama orang tua kandungnya. Dan itu pun kalau orang tua kandung aku masih hidup. Mama adopsi kamu dari panti asuhan. Dan panti asuhan itu tidak lama kemudian kebakaran. Dan Mama nggak tahu lagi ibu pantinya kemana. Karena sudah hilang aja begitu. Emangnya dulu Mama pas mengadopsi aku nggak ada informasi apa-apa soal orang tua kandung aku. Gini, Mama diceritain dari ibu pantinya, waktu kamu ditemukan di depan pintu panti itu malam-malam banget dan ibu panti tidak tahu siapa orang tua kamu. Nah, begitulah asal-usul Mama mengadopsi kamu waktu masih bayi. Kira-kira Romeo percaya nggak ya sama jawaban aku? Kalau orang tua aku emang ninggalin di panti, kenapa Pak Heru bisa tahu keberadaanku di rumah sakit? Apa benar Mama nggak tahu menau soal Pak Heru?
Romeo, kamu tidak usah memikirkan masa lalu kamu. Kamu adalah keluarga Cakradinata. Emang ada yang salah? Kamu anak mama. Anak mama. Iya, Ma. Aku tahu. Ayo masuk yuk. Atau mama panggilin Alicia? Enggak. Gak usah, Ma. Aku harus pergi sekarang. Ada urusan yang harus diselesaikan. Ya, kalau gitu aku pamit ya. Iya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Kok Romeo cuma mampir bentar doang? Gak mau masuk dulu? Romeo lagi cari tahu siapa orang tua kandungnya. Kamu mulai sekarang harus selidiki Romeo. Kamu pantau gerak-geriknya. Aku curiga, pasti Heru sebelum menghembuskan napas terakhirnya mengatakan sesuatu kepada Romeo. Kita harus waspada sama Romeo. Oke, aku bakalan perintahin anak buahku untuk ngawasin Romeo. Iya. Dulu ibu suka masakin aku tahu isi buat bekal aku. Sekarang gak ada lagi yang bikinin aku tahu isi. Aku cuma bisa goreng tahu putih biasa buat sarapan. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu nggak apa-apa kan? Yes? Enggak kok, aku nggak kenapa-napa. Syukurlah. Maafin Mbak Dia. Mbak Dia ada telat datang ke sini karena Mbak Dia tuh bangunnya kesiangan. Iya, cuma tadi aku lagi masak, terus tadi aku tiba-tiba sempat ngelamun, terus ini di tempat tahunya plastik, terus akhirnya kebakar dan kena. Yes, Yasmin. Mbak Dia tahu ini berat buat kamu. Tapi kamu tuh harus hati-hati. Kalau nggak hati-hati kamu bisa celaka, Yas. Ya udah kamu istirahat. Nanti Mbak Dia yang beresin, sekalian bikin sarapan buat kamu. Udah Mbak, udah biarin aja deh. Aku nggak usah sarapan, nanti aku bisa sarapan di kantor. Aku mau siap-siap dulu sebentar ya. Kantor? Morning. Halo sayang. Morning, Ma. Kok begitu mukanya cemberut pagi-pagi? Kenapa? Yasmin tuh, Ma. Ngeselin. Aduh, Yasmin lagi. Kenapa lagi sih dia? Mah, aku kan kemarin ke rumah dia. Aku ngomelin dia karena dia nggak profesional dan nggak bertanggung jawab atas tugasnya. Tapi dia malah ngebantah aku, Mah. Dan pakai bilang dia mau resign segala. Dia pikir dia siapa, Mah? Songong banget. Dan yang bikin tambah kesel, Karangga datang dan dia malah ngebelain Yasmin, Mah. Rangga di sana. Ngapain? Mana aku tahu. Kamu nggak nanya kakak kamu ada apa ke situ? Ya, aku terlalu kesel kemarin jadi aku nggak nanya. Dan yang lebih parah lagi, Mah.
Karangga ngusir aku dari rumah Yasmin. Kali ini kakak kamu benar. Kamu yang ceroboh. Mama kok ngomong gitu sih? Kenapa sih semua orang malah belain Yasmin? Sayang, kamu itu kalau bertindak ya dipikir dulu dong. Jangan main langsung bertindak begitu sayang. Ngapain kamu ngamuk-ngamuk di rumahnya Yasmin? Kalau sampai ada yang ngeliat, terus divideoin, lalu diposting. Hancur semua reputasi kamu tuh, hancur. Karir kamu juga bakalan hancur. Paham gak sih kamu? Nanti semua orang akan bilang, kamu itu bos yang gak punya empati. Gak punya sayang sama anak buah. Sadar gak? Yasmin itu lagi berduka. Ngapain kamu ngamuk-ngamuk di situ? Sayang, kita kan baru kemarin ke rumahnya Yasmin. Kamu posting pakai muka sedih, semua orang juga ngeliat. Kok sekarang kamu menghancurkan diri kamu sendiri? Tapi aku terlalu kesel sama Yasmin, Ma. Gara-gara dia gak masuk kerja, kerjaan aku berantakan semuanya. Tapi yang diuntungkan adalah Yasmin sendiri karena Yasmin resign, paham? Yang ada semua netizen itu ngerujak kamu. Semua orang tuh lagi sayang-sayangnya sama Yasmin. Kamu tuh jangan begitu sama dia. Tapi buktinya postingan aku kemarin soal ngelayat ke rumah Yasmin gak naik sama sekali, Ma. Justru aku dihujat sama netizen. Iya, kamu bakalan dihujat lagi karena Yasmin resign. Harusnya kamu larang dong. Paham gak? Terus aku harus gimana sekarang, Ma? Ya telepon Yasmin dong. Gak mau ah. Kok gak mau? Oke, biar mama yang urus untuk urusan Yasmin. Kamu tuh harus belajar sayang. Kalau kamu begini terus, karir kamu tuh bisa hancur. Masa begitu aja gak ngerti sih? Pras, siapkan mobil ya. Kamu sarapan yang bener, ya? Yes, kamu beneran mau berangkat? Aduh, kamu kan belum sehat. Apalagi tadi di dapur itu kamu hampir celaka gara-gara dapur kebakaran. Aduh, jangan-jangan itu pertanda buruk. Nggak boleh ngomong kayak gitu, omongan itu doa, ya? Ya pasti aku harus tetap jalan, karena aku juga mau ngasih surat resign. Aku sudah diterima baik-baik di sana. Jadi kalau aku harus keluar, ya aku juga harus baik-baik sama mereka. Ya, tapi kan Mbak Dia juga takut nanti kamu disemprot lagi sama wanita yang kemarin itu. Judes banget, pedas lagi mulutnya. Kayak cabai level 10 lah. Udah, biarin aja ya. Udah aku mau jalan dulu ya, biar cepat selesai. Oke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Permisi Mbak, ada paket hantaran catering buat Mbak Yasmin. Catering? Saya nggak... Itu banyak sekali ya? Iya Mbak, ini sesuai orderan klien Mbak. Ini Mbak pesanan cateringnya. Oh iya, Mbak Dia, silakan masuk. Halo? Yasmin, pesan aku udah nyampe belum? Ini kamu semua yang mesen, Dok. Ini banyak sekali loh kamu pesennya. Aku sama Mbak Dia nggak bisa habisin loh. Aku sengaja pesan yang spesial buat kamu. Aku tahu itu agak heboh, tapi nggak apa-apa lah ya, sesekali. Tapi
masalah ini mubazir. Aku sama Mbak Dia juga nggak akan makan ini karena banyak banget. Kan kamu bisa bagi ke tetangga kamu. Atau enggak, kamu bisa bagi ke orang-orang yang lewat rumah kamu. Biar makin banyak yang doain kamu, ya kan? Terima kasih banyak ya. Paling enggak, hal kecil kayak gini bisa bikin kamu bahagia. Itu juga bikin rasa bersalah di hati aku sedikit terobati. Ya udah kalau gitu, kamu jangan lupa dimakan makanannya. Sebelum kamu makan, kamu fotoin dulu, kirim ke aku. Iya. Permisi Mbak. Aku udahan dulu ya, aku harus visit pasien soalnya. Ya. Yasmin? Iya, Bu. Ikut saya. Duduk. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Alhamdulillah jauh lebih baik, Bu. Saya turut berduka cita ya atas meninggalnya ibu kamu. Kemarin saya dengan Alicia datang ke rumah, tapi kamu nggak ada dan rumah juga sepi. Oh ya, mungkin pas Ibu datang, saya lagi mengantarkan ibu saya ke pemakaman. Tapi sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sama Mbak Lisa udah datang ke rumah saya. Gak apa-apa, udah seharusnya kami datang. Karena kamu kan karyawan kami. Jadi kamu adalah bagian dari keluarga Cakradinata. Kamu yang sabar ya. Terima kasih banyak, Bu. Yasmin, ada yang mau saya omongin. Sebenarnya saya pengen tahu sih, kenapa nama Yoga Jatmiko itu ada di dokumen perusahaan Cakradinata ya? Pak Yoga adalah sahabat dekatnya Pak Baskara. Setahu saya, Pak Yoga lah yang mendirikan bisnis yang jadi cikal bakal dari perusahaan Cakradinata. Iya, saya ingat. Dulu waktu saya kecil, saya sempat beberapa kali ketemu dengan Pak Yoga Jatmiko. Tapi setelah itu, saya nggak pernah ketemu lagi. Makanya saya penasaran. Dan kemana ya Pak Jatmiko itu sebenarnya? Dan Bapak kenal sama Pak Jatmiko itu? Secara face to face saya belum pernah ketemu, Pak. Tapi Bapak tahu dari mana semuanya ini? Pak Baskara yang cerita sama saya, Pak. Kalau bukan karena dia, saya nggak mungkin sampai di titik ini, Mas. Siapa yang Bapak maksud? Ya, dia sahabat saya, Yoga namanya. Kalau Pak Yoga adalah sahabatnya. Dan menurut Pak Baskara, kalau bukan karena Pak Yoga, Pak Bas nggak mungkin berada di titik saat ini. Dan Pak Bas sangat terpukul sekali kehilangan sahabat terbaiknya. Apalagi Pak Yoga meninggal beserta anak dan istrinya. Berarti Papa selama ini nggak tahu kalau Bu Rati sama Yasmin itu sebenarnya selamat dari kecelakaan itu. Dan Papa juga nggak tahu kalau Yasmin sebenarnya masih hidup sampai sekarang. Bahkan Yasmin kerja di perusahaan kami. Apa Pak Bas nggak pernah cerita soal almarhum Pak Yoga? Enggak, sama sekali enggak. Sayangnya, anak dan istri Pak Yoga turut menjadi korban. Jadi, nggak ada keturunan yang menjadi pewaris dari saham Cakradinata milik Pak Yoga.
Makanya Pak Bas lah yang meneruskan perusahaan sampai sekarang ini. Berarti seharusnya anaknya Pak Yoga yang mewarisi perusahaan Cakradinata dong? Betul sekali Pak Rangga. Kalau seandainya anak Pak Yoga masih hidup sampai sekarang, maka anaknya lah yang menjadi pewaris sah di perusahaan Cakradinata. Pewaris sah perusahaan Cakradinata itu bukan aku, apalagi Alicia, tapi Yasmin. Pak, maaf Pak. Saya harus pergi, saya harus balik kerja lagi. Sebenarnya saya masih banyak banget yang mau saya tanya soal Pak Yoga. Tapi saya harus pergi Pak. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Ya, oke gak apa-apa Pak. Silakan. Ya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak. Kenapa Ibu? Loh, Ibu kenapa? Pembunuh. Yasmin, Ibu takut Yasmin. Dia pembunuh. Dia pembunuh ayah kamu. Dia pembunuh ayah kamu Yasmin. Kenapa ya? Tante Ratih waktu begitu melihat simbol keluarga Cakradinata dia langsung tantrum. Apa jangan-jangan salah satu anggota keluargaku terlibat dalam pembunuhan ayahnya Yasmin? Tapi siapa ya? Saya rasa kamu tahu apa yang mau saya omongin. Soal pengunduran diri saya kan, Bu? Anak saya sudah cerita semuanya. Saya juga mau minta maaf karena kejadian kemarin Mbak Lisa datang ke rumah saya dan membuat agak sedikit kericuhan di rumah saya. Makanya saya datang ke sini juga karena saya juga mau memberikan surat resign saya, Bu. Gak betah ya kerja dengan anak saya? Saya maklum kok. Kelakuan anak saya memang seperti itu. Justru saya sebagai orang tuanya juga malu karena anak saya tidak pernah dewasa. Selalu kayak anak-anak. Tidak pernah mau bersikap baik kepada anak buahnya. Yasmin, saya minta kamu nggak usah resign lah. Saya suka dengan cara kerja kamu. Maaf ya Bu, maaf sekali. Bukannya saya mau lancang, tapi saya rasa keputusan saya juga sudah bulat. Kalau saya ingin mengundurkan diri. Nanti saya bilang sama anak saya untuk merubah sikapnya kepada kamu. Oke? Maaf ya Bu, maaf banget. Bukannya saya nggak mau sopan, cuma saya rasa saya nggak yakin tentang perubahan sikap Mbak Lisa kepada saya juga nantinya. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang kamu tetap mau mengundurkan diri, nggak ada masalah. Tapi kamu siap kan resikonya? Tapi kamu siap kan resikonya? Saya tahu Bu, kalau saya keluar dari perusahaan Cakradinata, saya nggak akan diterima lagi di perusahaan Cakradinata di seluruh Indonesia. Bukan cuma itu aja, tapi kamu harus membayar denda penaltinya.
Udah siap? Denda penalti. Iya. Maaf Bu, tapi saya rasa saya tidak pernah mentandatangani soal perjanjian denda penalti. Saya rasa kamu lupa bahwa kamu sudah tanda tangan. Biar kamu gak lupa, kita lihat sama-sama ya. Oke? Kamu ke ruang lobi yang di bawah ya, ruang tunggu. Iya, sekarang sekalian bawa berkasnya. Rasain kamu, Yasmin. Makanya jangan ngelawan aku. Emangnya kamu anaknya yang punya perusahaan Cakra Dinata? Seenaknya aja keluar masuk di perusahaan orang. Semua filenya udah gue copy ke flash disk ini. Silakan. Pagi dokter. Ada apa dokter manggil saya? Flash disk ini kamu pegang. Isi dari flash disk itu semuanya informasi mengenai Pak Heru. Jadi saya minta kamu tolong selidikin penyebab kematian Pak Heru. Dan lacak semua informasi mengenai dia. Baik dokter. Saya tunggu laporan dari kamu secepatnya. Baik dok, saya permisi. Gue harus tahu siapa pembunuh ayah gue. Kenapa ayah tega menghabisi nyawa ayahnya Yasmin. Gue yakin teka-teki ini akan segera terjawab. Permisi Bu, ini berkas kontrak yang Ibu minta. Kasih ke Yasmin. Saya permisi ya Bu. Iya, terima kasih. Bagaimana? Kamu lihat sendiri kan, ada tanda tangan kamu di situ. Tertulis kan nominalnya berapa? Oke, kalau kamu tetap mau resign dan kamu mau bayar denda penaltinya, nggak ada masalah. Ya Allah, aku harus gimana sekarang? Ngapain di sini? Karangga mau marahin aku lagi. Kau masih marah ya sama kakak gara-gara masalah kemarin? Iyalah. Ngapain Karangga belain Yasmin? Sampai tega marahin aku depan Yasmin. Dek, Yasmin udah masuk kerja?
Yasmin ngapain tapi ngobrol sama mama di situ? Mama lagi kasih pelajaran ke Yasmin. Loh, emangnya Yasmin salah apa? Ini semua pasti gara-gara kamu ya? Ini semua karma buat Yasmin, Kak. Karena dia udah berani ngeremehin aku. Tolong kamu harus bisa belajar dong untuk menghargai orang lain termasuk Yasmin. Kakak juga harus belajar buat stop belain Yasmin. Mama aja belain aku kok. Saya paham sekali. Karena nominalnya besar kan? Pasti kamu sulit mencarinya. Gimana? Kamu tetap mau resign? Gini, bagaimana kalau kamu tidak usah resign? Gaji kamu mulai bulan ini saya naikkan. Saya juga akan bilang kepada anak saya untuk merubah sikapnya. Saya janji. Oke? Aku nggak mau bertahan di sini karena kenaikan gaji. Tapi di mana aku harus cari uang untuk bayar denda penalti sebesar itu? Bagaimana Yasmin? Oke? Iya Bu, saya nggak jadi mengundurkan diri. Oke. Kayaknya mama juga nggak tahu kalau Yasmin itu adalah anaknya Bu Rati sama Pak Yoga. Papa tunggu di kantor. Aku nggak mungkin nolak permintaan Papa. Walaupun Papa bukan ayah kandungku, tapi Papa selalu memperlakukan aku dengan baik. Tapi tetap aja, aku masih penasaran soal Pak Heru, ayah biologisku. Mama dan Papa bilang mereka adopsi aku dari panti. Tapi tiba-tiba ada orang asing yang ngaku kalau dia ayahku. Masalah sudah beres. Sekarang tinggal kamu yang harus introspeksi diri. Kamu ini bintang, public figure. Attitude kamu tuh harus baik. Tunjukin, jangan kamu nunjukin yang buruk-buruk. Gimana sih kamu? Iya, Ma.
Sekarang kamu minta maaf sama Yasmin. Minta maaf? Apaan sih, Ma? Aku nggak mau minta maaf sama dia. Mama minta kamu sekarang juga minta maaf sama Yasmin. Aku nggak mau. Lihat mukanya aja kesel, gimana minta maaf. Ya udah, Bu, nggak apa-apa. Kalau Mbak Lisa nggak mau minta maaf, nggak usah. Nggak bisa, masalah ini akan selesai. Kalau anak ini minta maaf. Kalau dia tidak maaf ya nggak bakalan selesai. Minta maaf sekarang. Alicia. Aku minta maaf ya. Mbak Lisa tulus nggak? Yasmin makin gak tahu diri ya. Kalau bukan karena ngikutin strategi Mama, mana mau aku minta maaf sama dia. Aku tulus kok minta maaf ya. Kita damai ya mulai sekarang. Saya juga minta maaf ya, Mbak. Saya harap nanti ke depannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Ya udah kalau gitu, Bu, Mbak, saya permisi dulu. Besok saya akan balik lagi dan kerja seperti biasa. Saya tunggu ya, Yasmin. Permisi. Mama kenapa sih nyuruh aku minta maaf? Udah tau aku gak suka sama Yasmin, suruh minta maaf lagi. Yuk, udah deh. Yang penting Yasmin tidak jadi ngundurin diri. Kalau dia jadi ngundurin diri, yang ada kamu dibully sama netizen. Mau kamu tuh begitu? Ah, belin banget. Udah, kamu jaga sikap kamu. Mulai sekarang Mama minta kamu tuh mainnya harus cantik. Paham? Orang bodoh itu membuat musuhnya jadi waspada. Dan orang pinter membuat musuhnya jadi terkecoh. Mama minta kamu jangan bodoh, harus pinter. Ngerti? Ngerti, Ma. Masa gitu aja diajarin sih? Mama minta kamu harus membuat musuh kamu jadi terkecoh. Ya? Iya, Ma. Tapi tetap aja, aku gak rela si Yasmin ngerasa sok dipentingin. Aku akan tetap cari cara buat neken Yasmin. Aku akan bikin hidup Yasmin kayak di neraka. Mama minta kamu jangan bodoh, harus pinter. Ngerti? Ngerti, Ma. Masa gitu aja diajarin sih? Mama minta kamu harus membuat musuh kamu jadi terkecoh. Ya? Iya, Ma. Tapi tetap aja, aku gak rela si Yasmin ngerasa sok dipentingin. Aku akan tetap cari cara buat neken Yasmin. Aku akan bikin hidup Yasmin kayak di neraka. Yasmin. Pak. Gimana? Kamu tetap resign?
Saya nggak jadi resign, Pak. Lebih tepatnya nggak bisa. Nggak bisa? Maksudnya? Ya, kalau saya tetap resign, ternyata saya pernah tanda tanganin kontrak di mana saya harus bayar penalti. Dan pasti saya juga bingung gimana cara bayarnya. Jadi, ya saya nggak jadi resign. Oke. Ya, jujur, saya bersyukur sih kamu tetap bekerja di perusahaan Cakra Dinata. Karena menurut saya orang sekompeten kamu tuh sayang banget harus resign dari sini. Tapi apa adik saya sempat gangguin kamu? Kalau memang iya, kasih tau saya aja, nanti saya akan coba tegur dia. Aman, Pak. Insya Allah saya bisa atasi semuanya. Ya udah, kalau gitu apapun yang terjadi sama adik saya, kamu kabarin saya, oke? Sekali lagi welcome back to Cakra Dinata. Makasih, Pak. Sama-sama. Jadi kalau gitu saya permisi ya, Pak. Oh, yaudah. Seandainya kamu tahu, Yasmin, kalau kamu adalah anak pemilik perusahaan ini. Cakra Dinata penipu! Mari kita seruduk Cakra Dinata! Keluar! Woi! Cakra Dinata penjahat! Kami semua minta tanggung jawab, perusahaan kotor, penjahat! Tenang, semua tenang. Cakra Dinata perbuta, tukang ingkar janji. Sekarang rumah kami banjir semua. Angkut limbah lu tuh, warga udah pada sakit-sakitan. Cakra Dinata harus tanggung jawab. Cakra Dinata lintah yang busuk, cuman berani sama yang lemah. Ya betul. Kalian sengaja membuat kami sengsara agar kami keluar dari tanah kami sendiri. Betul. Kalian penjahat rakus. Betul. Jangan jadi tikus pengecut lo. Betul. Keluar temuin kami. Keluar kau. Keluar. Bapak-bapak, ibu-ibu tolong tenang. Keluhan kalian semua akan kami sampaikan. Tapi tolong, kalian jangan menghalangi jalan. Karena banyak orang kantor yang mau masuk. Tolong pada bubar. Tidak bisa. Bajeng, aku nggak nyangka akhirnya kita ketemu di sini. Aku udah lama banget nyari Mbak Ajeng sama Mas Baskara, tapi nggak pernah ketemu. Masukin dalam mobil. Udah berhari-hari gue ngawasi tempat ini. Gue juga udah nanya ke orang-orang sekitar sini. Tapi tetap aja, gak ada satupun orang yang kenal sama Ratih. Tapi gue yakin, pasti Ratih tinggal di sekitaran sini. Gue bakalan terus cari orang yang mungkin kenal sama Ratih. Apapun caranya, gue gak mau bikin Ajeng kecewa. Permisi, Pak. Oh ya. Pak, maaf. Saya ingin menginfokan kalau ada unjuk rasa besar-besaran di depan kantor. Unjuk rasa?
unjuk rasa warga yang marah Pak karena perusahaan Cakradinata mencemari air dan lingkungan mereka. Kabarnya mereka ini sudah berkali-kali mengajukan keluhan tapi sama sekali nggak pernah digubris. Makanya mereka itu marah dan protes ke sini Pak. Tapi sebelum-sebelumnya nggak pernah terjadi kan kayak gini? Iya Pak, permasalahannya adalah mereka ini ngotot minta ketemu sama orang yang ngurus proyek ini. Siapa penanggung jawab proyeknya? Pak Rangga Pak. Berarti seharusnya anaknya Pak Yoga yang mewarisi perusahaan Cakradinata dong? Betul sekali Pak Rangga. Kalau seandainya anak Pak Yoga masih hidup sampai sekarang, maka anaknya lah yang menjadi pewarisah di perusahaan Cakradinata. Papa sama Mama nggak tahu rahasia itu. Tapi kalau Papa sama Mama sampai tahu anaknya Pak Yoga masih hidup, itu semua kondisinya bisa berubah. Perusahaan ini nggak lagi jadi milik keluarga Cakradinata.